Selamat datang kembali di The Deep Dive. Coba Anda bayangkan sebentar. Malam Jumat 10 Januari 2026, di sebuah dusun tenang di Bulukumba. Dusun Kirasa namanya. Warga sedang bersiap-siap istirahat. Suasananya hening. Tapi tiba-tiba, satu teriakan minta tolong dari sebuah rumah mengubah segalanya malam itu. Wah, Sumber kita kali ini adalah sebuah laporan berita lokal. Dan kita akan coba bedah bersama bagaimana sebuah permintaan yang kelihatannya sepele, sebuah sepeda motor, bisa berujung pada tragedi keluarga yang nggak terbayangkan. betul. Cerita yang sangat tragis ya. Mari kita langsung masuk ke kronologinya. Jadi sekitar pukul 8 malam lewat 14 menit, tepatnya 20.14 Wita, warga sekitar mendengar teriakan. Teriakan dari rumah itu ya. Betul, dari rumah tetangga mereka, namanya Abdullah. Warga langsung panik kan? Mereka datang ke sana dan, astaga, menemukan Pak Abdullah ini sudah bersimbah darah. Wah, kondisinya udah parah berarti ya saat ditemukan. Parah sekali. Warga tentu saja berusaha menolong, langsung membawanya ke rumah sakit Sultan Deraja-Raja. Tapi sayangnya, nyawanya tidak tertolong. Iya Tuhan. Sampai di sini, ini terdengar seperti sebuah, insiden kriminal yang tragis. Tapi disinilah ceritanya jadi jauh lebih rumit. Dan jujur saja, jauh lebih menyedihkan. Betul sekali. Karena fakta paling mengejutkan dari kasus ini adalah siapa terduga pelakunya. Nah, itu dia. Laporan yang kita pegang ini menyebutkan yang diamankan polisi itu adalah anak kandung korban sendiri. Namanya Adi Wijaya. Usianya baru 15 tahun. 15 tahun. Itu yang bikin saya merinding. Masih sangat muda. Iya, sekarang dia sudah ditahan di Mapolres Bulukumba. Tentu saja, fakta ini mengubah seluruh cara kita memandang kejadian ini kan? Jelas, ini bukan lagi soal, katakanlah, perampokan atau kekerasan acak. Ini terjadi di dalam dinding rumah. Apa kata sumber kita soal motifnya? Kenapa? Kenapa seorang anak melakukan ini pada ayahnya sendiri? Oke, jadi keterangan resminya datang dari Kasat Reskrim di sana, AKP Muh Ali. Saya kutip langsung dari laporannya ya, motifnya sangat spesifik. Silakan. Motifnya gara-gara pelaku minta dibelikan sepeda motor, tidak dibelikan orang tuanya karena terbatas ekonominya. Cuma 2 kalimat singkat itu. Hanya itu? Perbatas ekonominya. Iya. 2 kalimat yang membuka sebuah jurang persoalan yang dalam sekali. Ini yang sulit saya pahami. Minta motor kan permintaan remaja yang biasa banget kita dengar. Tapi akibatnya bisa sefatal ini. Anda tadi menyoroti frasa terbatas ekonominya. Tapi kan banyak sekali keluarga dengan kondisi serupa, tapi nggak berakhir seperti ini. Tentu. Menurut Anda, apa yang jadi pembeda di sini? Apa yang bikin kasus ini meledak? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Saya rasa ini bukan cuma soal gagal komunikasi. Tapi mungkin ini benturan bahasa yang berbeda. Gini, bagi remaja 15 tahun di lingkungannya, motor itu mungkin bukan cuma alat transportasi. Bisa jadi itu simbol status, simbol kebebasan, atau cara biar, diterima teman-temannya. Itu bahasa dia. Oke, paham. Nah, di sisi lain, bagi orang tua dengan ekonomi terbatas, permintaan itu diterjemahkan jadi beban finansial yang mustahil, sumber stres yang nyata. Itu bahasa mereka. Jadi ketika dua bahasa yang berbeda ini ketemu, tanpa ada penerjemahnya, yaitu dialog dan empati, yang terjadi adalah ledakan gitu ya. Tepat. Penolakan ayahnya itu mungkin nggak didengar sebagai, "Nak, kita nggak mampu." Tapi mungkin didengar sebagai, "Ayah nggak peduli sama apa yang penting buat kamu." Persis. Tepat sekali. Bagi remaja yang dunianya mungkin masih hitam putih, penolakan logis dari orang tua bisa terasa seperti penolakan personal yang sangat dalam. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya kan? Benar juga. Mungkin sudah ada tumpukan kekecewaan, frustrasi yang tak terucapkan. Permintaan motor ini bisa jadi cuma percikan terakhir yang menyulut api yang sudah lama ada. Jadi dari sumber ini kita belajar bahwa di balik sebuah berita kriminal, seringkali ada cerita yang jauh lebih kompleks tentang tekanan, ekspektasi, dan komunikasi yang buntu. Buntu sampai ke titik paling fatal. Sebuah permintaan sederhana menjadi simbol dari masalah yang jauh lebih besar. Betul. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan di rumah. Laporan polisi ini kan menjelaskan apa yang terjadi dan kenapa dari sudut pandang hukum. Tapi ini memaksa kita bertanya lebih jauh. Jauh sebelum ada permintaan sepeda motor itu. Keheningan seperti apa yang sebenarnya sudah mengisi rumah itu? Percakapan-percakapan penting apa? Tentang mimpi, tentang keterbatasan, dan rasa frustrasi yang mungkin tidak pernah terjadi. Hingga akhirnya pecah menjadi sebuah tragedi di malam hari.
Bro. Panggil kapulan na baru nunun kasih begitu jadi. Datang. Dek, isa ni mo to kay iya may kulo lalo sa rumah. Kang lu kasih begitu kami na napanggil kapulan di sini. Setang. Dapat bro. Ganggu panggil Sandi. Tidak ada yang Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa kemarin sekitar pukul 19.00 kita menerima laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang bertempat kejadiannya itu di Kirasa, Desa Palambarai, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, di mana korbannya berinisial ABD, kemudian yang diduga pelaku adalah anaknya sendiri dengan inisial AW. Pada saat kita menerima laporan, kami langsung turunkan tim lapangan dan alhamdulillah pelaku kita berhasil amankan tidak jauh dari TKP, kurang lebih 2 jam setelah kejadian. Motif pembunuhan sendiri apa Pak? Motifnya berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari ibu tersangka, lalu kemudian saudaranya, dan diakui sendiri oleh pelaku bahwa motifnya itu berawal dari tersangka meminta kepada almarhum bapaknya untuk membelikan motor, tapi karena belum terrealisasi sehingga tersulut emosi, lalu kemudian mengambil tindakan nikam yang mengakibatkan orang tuanya meninggal dunia. Pak, kondisi pada saat kejadian mereka ini lagi dalam pengaruh alkohol Pak? Ya, kuat dugaan berdasarkan informasi dan pengakuan pada saat yang bersangkutan juga kita amankan masih berbau alkohol, minuman keras berupa malo, dan mereka juga mengakui bahwa sebelum melakukan penikaman terhadap orang tuanya yang bersangkutan sebelumnya minum minuman keras. Pak, luka yang dialami korban Pak? Luka yang dialami korban berdasarkan hasil visum yang kita dapatkan dari Rumah Sakit Sultan Den Raja, itu ada satu luka tusukan sekitar kurang lebih 3 cm dalamnya, kemudian lebarnya itu kurang lebih 1 cm, itu terletak di bagian punggung sebelah kiri. Itu langsung mengenai jantung. Ya, kuat dugaan seperti itu berdasarkan informasi awal dari dokter pemeriksa bahwa yang mengakibatkan meninggal dunia itu karena mengenai bagian vital bagian tubuh korban. Status pelaku sendiri apa sudah ditetapkan tersangka atau belum? Ya, jadi setelah kita menerima laporan kemudian kita amankan pelakunya, kami langsung melakukan penyelidikan dan melakukan interogasi secara maraton, lalu kami lanjutkan dengan gelar perkara, dan tadi pagi kita sudah melakukan gelar penetapan tersangka kepada yang bersangkutan karena alhamdulillah dari keluarga dan saksi-saksi yang ada di TKP semua kooperatif dan mendukung langkah penyidikan yang kita lakukan, sehingga perkara ini kita bisa dengan mudah menemukan alat bukti. Yang alat bukti itu kita telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan sekarang kita sudah melakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Pasal Pak yang diterapkan? Pasal yang kita terapkan itu berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan penjelasan dari keterangan dari tersangka, itu kita persangkakan pasal 459, kita subsidiar ke 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun. Sekitar pukul 19.00 kita menerima laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang bertempat kejadiannya itu di Kirasa, Desa Palambarai, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, di mana korbannya berinisial ABD, kemudian yang diduga pelaku adalah anaknya sendiri dengan inisial AW.
pada saat kita menerima laporan, kami langsung turunkan tim lapangan dan alhamdulillah pelaku kita berhasil amankan tidak jauh dari TKP, kurang lebih 2 jam setelah kejadian. Motif pembunuhan sendiri apa Pak? Motifnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik dari ibu tersangka, lalu kemudian saudaranya, dan diakui sendiri oleh pelaku bahwa motifnya itu berawal dari tersangka meminta kepada almarhum bapaknya untuk membelikan motor, tapi karena belum terrealisasi sehingga tersulut emosi, lalu kemudian mengambil tindakan menikam yang mengakibatkan orang tuanya meninggal dunia. Ini lagi dalam pengaruh alkohol Pak? Ya, kuat dugaan berdasarkan informasi dan pengakuan pada saat yang bersangkutan juga kita amankan masih berbau alkohol, minuman keras berupa balok, dan mereka juga mengaku bahwa belum melakukan penikaman terhadap orang tuanya yang bersangkutan sebelumnya minum minuman keras. Pak, luka yang dialami korban Pak? Luka yang dialami korban berdasarkan hasil visum yang kita dapatkan dari Rumah Sakit Sultan Den Raja, itu ada 1 luka tusukan sekitar kurang lebih 3 cm dalamnya, kemudian lebarnya itu kurang lebih 1 cm, itu terletak di bagian punggung sebelah kiri. Itu langsung mengenai jantung ya? Ya, kuat dugaan seperti itu berdasarkan informasi awal dari dokter pemeriksa bahwa yang mengakibatkan meninggal dunia itu karena mengenai bagian vital bagian tubuh korban. Status pelaku sendiri apa sudah ditetapkan tersangka atau belum? Ya, jadi setelah kita menerima laporan kemudian kita amankan pelakunya, kami langsung melakukan penyelidikan dan melakukan interogasi secara maraton, lalu kami lanjutkan dengan gelar perkara, dan tadi pagi kita sudah melakukan gelar penetapan tersangka kepada yang bersangkutan karena alhamdulillah dari keluarga dan saksi-saksi yang ada di TKP semua kooperatif dan mendukung langkah penyidikan yang kita lakukan, sehingga perkara ini kita bisa dengan mudah menemukan alat bukti. Yang alat bukti itu kita telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan sekarang kita sudah melakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Pasal Pak yang diterapkan? Pasal yang kita terapkan itu berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan penjelasan dari keterangan dari tersangka, itu kita persangkakan pasal 459, kita subsidiar ke 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun. Tadi kau tahu apa masalahmu? Ada di sini. Kau tahu apa masalahmu? Bunuh. Siapa kau bunuh? Hah? Siapa? Bapakmu. Siapa namanya? Siapa? Abdullah. Dalam rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.